Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kali ini adalah mengenai induktansi. Marilah kita tinjau suatu kumparan seperti ini. Ini kita sebut sebagai kumparan satu, ya, yang memiliki jumlah lilitan. Ini jumlah lilitannya misalkan adalah N1. Kemudian ada kumparan yang kedua dengan jumlah lilitan N2 yang berada di dekatnya. Misalnya kumparan satu ini diberi sumber tegangan arus bolak-balik. Jadi I-nya berubah setiap saat yang mengalir kepada kumparan satu ini, ya, mengalir dalam kumparan satu ini. Arus I1 ini adalah arus bolak-balik, arus AC. Ini simbolnya seperti ini untuk sumber tegangan AC-nya, sehingga I-nya I1 itu berubah setiap saat. Kemudian pada kumparan 2 ini diberi atau dihubungkan dengan alat ukur tegangan. Tahu alat ukur tegangan? Misalnya ini adalah voltmeter, ya. Alat ukur tegangan ini voltmeter. Nah, ternyata pada voltmeter ini menunjukkan adanya tegangan pada ujung-ujung dari kumparan kedua ini. Dari mana asal-muasalnya? Coba kita pikirkan. Nah, ketika ada arus pada kumparan, maka di dalam kumparan ini akan muncul medan magnet, ya. Kita sudah bahas menggunakan hukum Ampere, medan magnet di dalam kumparan. Kalau arusnya bolak-balik, maka medan magnetnya juga di sini misalkan arusnya berubah, maka besarnya medan magnet yang ada dalam sini juga akan berubah. Nah, medan magnet yang menembus luasan tertentu, luasan ini itu kita sebut sebagai flux magnetik. Kalau arusnya berubah, maka medan magnetnya juga berubah, ya. Nah, ketika medan magnet ini berubah, maka flux magnetiknya juga berubah. Kita ingat flux magnet itu adalah B dot A, ya, atau B kali A kali cos theta. Dalam hal ini karena luas permukaan yang ditembusnya itu adalah tegak lurus dengan medan magnet atau vektor permukaannya sejajar dengan vektor medan magnet, maka cos theta-nya sama dengan 1 karena cos 0, ya. Jadi ini fluxnya B kali A. Kalau B-nya berubah tadi karena I-nya berubah, maka fluxnya juga berubah. Dari hukum Faraday, ya, perubahan flux itu akan menghasilkan GGL induksi. Nah, tadi flux yang diakibatkan oleh kumparan satu ini, nah, atau medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan satu juga menembus pada kumparan kedua. Sini masuk ke sini. Maka pada kumparan kedua pun muncul flux magnetik. Nah, kalau arus I1 berubah tadi menghasilkan medan B berubah sehingga fluxnya berubah, maka flux pada kumparan kedua juga berubah. Dari hukum Faraday, perubahan flux yang menghasilkan GGL gaya gerak listrik. Masih ingat? GGL induksi sama dengan min N d flux dt. Ya, perubahan flux setiap saat ini menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Sehingga di sini akan terukur ada GGL atau ada tegangan, ya, yang merupakan gaya gerak listrik induksi karena adanya perubahan flux yang masuk pada kumparan N2, kumparan 2. Nah, ini jelasnya. Jadi flux yang dihasilkan oleh pisau dalam flux 1 ini akan induksi kumparan 2. Artinya tadi flux tadi kan masuk ke sini juga kita sebut sebagai flux 2 oleh 1, ya. Flux pada kumparan kedua akibat diinduksi oleh kumparan pertama. Nah, jika arus I1 berubah, maka flux 21 juga
berubah. Nah, perubahan flux 21 menyebabkan munculnya GGL induksi atau GGL imbas pada kumparan kedua. Masih ingat GGL induksi sama dengan min N deflux dt. Pada kumparan kedua nih, jumlah lilitannya N2 ya, fluxnya flux 21, maka GGL induksi yang terjadi adalah min N2 deflux 21 dt. Seperti ini. Ini dari hukum Faraday. Nah, berikutnya penyebab perubahan flux pada kumparan kedua adalah karena adanya perubahan arus pada kumparan pertama ya. Sehingga perubahan flux bisa kita nyatakan dalam perubahan arus sebagai berikut ini. D flux 21 dt sama dengan D flux 21 di1 kali di1 dt. Nah, kita bisa nyatakan D flux 21 di1 itu sebagai flux 21 per I1. Ini bisa dibuktikan dari flux itu kan B kali A ya. Jadi B-nya ada kaitannya dengan I. Nah, jadi D flux 21 per DI1 itu sama dengan flux 21 per I1. Sehingga kita bisa peroleh ini E2 tadi min N2 D flux 21 dt menjadi min N2 flux 21 ini flux 21 I1 yang ini diganti oleh ini kali DI1 dt ya, DI1 per dt. Nah, sekarang kita definisikan ya N2 flux 21 per I1 itu sebagai simbolnya M21. Nah, si M21 ini disebut sebagai induktansi bersama namanya ya. Jadi besarnya N2 flux 21 sehingga GGL induksi pada kumparan kedua bisa kita tuliskan sebagai E2 sama dengan minus M21 DI1 dt. Nah, inilah GGL induksi dan M21 adalah kita sebut sebagai induktansi bersama. Nah, munculnya GGL imbas pada kumparan kedua berarti mengalir juga arus imbas pada kumparan kedua itu. Misalkan adalah I2 karena ada GGL ya, GGL induksi pada kumparan kedua. Ini akan menyebabkan munculnya arus pada kumparan kedua. Misalnya kita sebut adalah I2. Karena fluxnya berubah ya, maka I2 juga berubah besarnya ya maupun arahnya. Jadi arus pada kumparan kedua ini berubah setiap saat, maka menghasilkan perubahan flux juga ya. Perubahan flux yang akan mengimbas kembali pada kumparan yang pertama. Sehingga diperoleh E1 seperti halnya tadi E2. E1 ini adalah GGL induksi. Jadi pada kumparan 1 selain ada dari sumber tegangan akan muncul juga GGL imbas akibat kumparan kedua. Nah, kita sebut ini jadi GGL imbasnya pada kumparan pertama adalah E1 sama dengan min N1 D flux 12 dt. Flux 12 itu berarti flux pada kumparan 1 akibat dari kumparan kedua. Nah, dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya, D flux 12 dt kita bisa tulis sebagai D flux 12 di kali di dt. Nah, sedangkan D flux 12 di dengan flux 12 per I2. Sehingga kita bisa tulis S1 nya sama dengan min M12 di2 dt dengan M12 adalah N1 kali flux 12 per I1. Ini ya, seperti ini. Nah, ini nilainya M12
dengan M21 kita sebut sebagai M tadi induktansi bersama, itu nilainya sama ya. Jadi M12 sama dengan M21.